Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Kisah nyata bercampur dengan kegelapan, cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Jangan pernah nonton sendirian, karena apa yang kamu dengar bisa saja benar terjadi di sekitarmu. Malam itu hujan turun deras ketika Arman dan istrinya, Sinta, berdiri di depan sebuah rumah kecil yang baru saja resmi mereka beli lewat program KPR murah. Rumah tipe 36 itu berada di ujung sebuah perumahan yang masih sepi, dengan beberapa unit lain yang tampak belum berpenghuni. Di kejauhan, cahaya lampu jalan tampak redup, berkelip tertutup kabut hujan. "Murah banget ya mas, gak nyangka kita bisa punya rumah sendiri akhirnya," ucap Sinta sambil menggenggam tangan suaminya erat. Arman tersenyum, meski wajahnya masih terlihat letih setelah berbulan-bulan mengurus administrasi. "Iya, walau kecil, tapi ini rumah kita, tempat kita mulai hidup baru." Mereka melangkah masuk, membawa koper dan kardus seadanya. Aroma cat baru bercampur dengan lembab dinding menyambut, membuat ruangan terasa asing sekaligus menekan. Listrik sudah menyala, meski lampu neon di ruang tamu berkedip-kedip sebentar sebelum stabil. Awalnya tidak ada yang aneh. Mereka membersihkan lantai, menata kasur di kamar, dan memutuskan untuk beristirahat. Namun malam pertama itu, Sinta merasa sulit tidur. Suara tetesan air terdengar di dapur, padahal keran sudah ditutup rapat. Sesekali, ia merasa seperti mendengar langkah ringan di luar jendela. Arman menenangkannya, mengatakan itu hanya bayangan atau suara hewan yang mencari tempat berteduh dari hujan. Hari-hari pertama mereka habiskan dengan menata peragot sederhana. Sinta senang menaruh pot kecil di teras, sementara Arman memperbaiki pintu yang engselnya agak berderit. Tetangga belum banyak, hanya ada 2 rumah yang sudah ditempati di blok yang sama. Itu pun jaraknya cukup jauh. Gangguan kecil mulai terasa sejak minggu pertama. Malam-malam, Sinta sering terbangun mendengar suara seperti orang menggesek lantai dengan kuku. Awalnya ia kira ada tikus, tapi suara itu teratur, panjang, dan seolah bergerak dari satu sudut ke sudut lain. Pernah juga terdengar bunyi kursi seret di ruang tamu, padahal kursi itu ringan dan tidak mungkin bergeser sendiri. Arman mencoba mengabaikan, namun suatu malam, saat ia sedang mengetik di laptop, tiba-tiba lampu ruang tamu mati, padahal listrik masih nyala di kamar. Saat ia berjalan ke arah saklar, lampu kembali hidup dengan sendirinya. Ia menghela nafas panjang, mencoba menganggap itu instalasi listrik yang bermasalah. Minggu kedua, intensitas gangguan meningkat. Pagi-pagi, Sinta menemukan ada bekas telapak kaki basah di lantai ruang tamu, padahal mereka tidur semalaman dan hujan tidak turun. Bekas itu kecil, seperti kaki anak-anak, meninggalkan jejak menuju kamar mereka, lalu menghilang di depan pintu. "Mas, lihat ini." Suara Sinta bergetar menunjukkan lantai yang masih basah. Arman terdiam. Ia berjongkok, menyentuh bekas itu, dingin, seperti baru saja dibuat. "Mungkin tetangga anak-anak main," katanya, meski ia tahu pintu terkunci rapat semalaman. Malam berikutnya, Sinta mendengar suara perempuan menangis di kamar mandi. Tangis lirih, serak, seperti menahan sakit. Ia memanggil Arman dengan panik. Ketika mereka membuka pintu kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Hanya air keran yang menetes pelan. Namun cermin di dinding itu terlihat berkabut, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di depannya. Sejak itu, tidur mereka tidak pernah benar-benar nyenyak. Suara-suara langkah, ketukan di pintu, dan bisikan samar kerap terdengar. Kadang Sinta merasa ada yang menatapnya dari sudut kamar, meski saat menoleh tidak ada apa-apa. Bulan pertama, teror semakin jelas. Suatu malam, Arman terbangun karena mendengar suara gaduh di dapur. Saat ia keluar, semua piring di rak sudah berantakan di lantai. Tidak pecah, hanya tersusun rapi membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu ada sendok yang berdiri tegak tanpa penyangga. Arman langsung mundur, bulu kuduknya meremang. Pagi harinya, Sinta mendapati semua pakaian yang ia lipat semalam kini tergantung di jemuran luar, basah kuyup terkena embun. Padahal ia yakin tidak pernah menaruhnya di sana.
Mereka mulai merasa ada yang salah dengan rumah itu. Sinta sempat bertanya pada tetangga terdekat, seorang ibu muda yang juga baru pindah. Namun wajah tetangga itu berubah aneh saat mendengar alamat rumah Arman. Itu rumah paling ujung ya? Dulu pernah ada yang tinggal di situ, tapi gak lama. Katanya mereka pindah karena gak betah. Saya juga kurang tahu alasannya. Jawabnya singkat, seolah enggan bercerita lebih jauh. Arman dan Sinta saling berpandangan. Keresahan mulai tumbuh, tapi mereka berusaha bertahan. Malam ke-30, teror benar-benar melewati batas. Mereka sedang tidur ketika terdengar suara pintu kamar diketuk keras 3 kali. Arman bangun, membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia menutup kembali, terdengar suara bisikan tepat di telinganya. "Jangan tinggal di sini." Arman terperanjat, memegang lehernya yang terasa dingin, seperti ditiup angin. Ia tidak mencoba bangunkan Sinta, meski jantungnya berdegup kencang. Sejak malam itu, mereka sering melihat bayangan melintas di lorong rumah. Kadang seperti sosok perempuan berambut panjang, kadang seperti anak kecil berlari. Televisi pernah nyala sendiri dengan suara statis, menampilkan layar putih abu-abu berisik hingga membuat Sinta menjerit. Pada minggu ke-6, Sinta mulai sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, sering pusing, dan merasa ada yang menindih saat tidur. Ia pernah terbangun tengah malam dan melihat seorang wanita duduk di ujung ranjang, menatapnya dengan mata kosong. Ketika ia berteriak memanggil Arman, sosok itu lenyap. Tapi bantal di ujung ranjang masih terlihat cekung seperti baru saja diduduki. Arman sendiri mulai sering mendengar langkah berat di atap, seakan ada orang berjalan bolak-balik. Pernah suatu kali saat ia keluar untuk mengecek, ia mendapati genteng tidak bergeser sama sekali, tapi bayangan besar melompat turun ke halaman, lalu menghilang. Ketakutan mereka makin dijadi ketika suatu malam pintu depan terbuka dengan sendirinya, meski sudah digembok. Angin dingin berhembus dan terdengar suara anak kecil tertawa di dalam rumah. Sinta bersembunyi di balik selimut, menangis ketakutan. "Mas, aku gak sanggup lagi. Aku takut sekali." Arman memeluknya erat, meski dirinya juga hampir kehilangan keberanian. Malam ke-40, keduanya terbangun karena mendengar suara keras di dapur. Saat mereka berlari ke sana, lemari es terbuka lebar dan dari dalamnya keluar aroma busuk menyengat. Di rak paling bawah terlihat kumpalan rambut basah bercampur tanah. Sinta menjerit histeris hingga hampir pingsan. Arman buru-buru menutup lemari es. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu ini bukan lagi gangguan kecil. Ada sesuatu yang nyata, berbahaya, dan sengaja menteror mereka. Gangguan semakin berlapis. Terkadang Sinta melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruang tamu, tinggi menjulang hingga menyentuh plafon. Arman mendengar suara teriakan keras di kamar mandi, meski ruangan itu kosong. Hingga akhirnya, pada suatu malam di bulan kedua, mereka mengalami puncak teror paling mengerikan. Sinta bangun karena mendengar suara bayi menangis di halaman belakang. Ia mendorong Arman untuk ikut keluar. Dengan ragu, Arman membuka pintu belakang. Di bawah pohon kecil di pojok halaman, terlihat gendongan bayi tergeletak. Tangisan terdengar jelas, namun ketika Arman mendekat, gendongan itu kosong. Begitu ia membalikkan badan, Sinta sudah tidak ada di sampingnya. Ia panik, memanggil nama istrinya berulang kali. Dari dalam rumah, terdengar suara Sinta menjerit seolah sedang diseret oleh sesuatu. Arman berlari masuk, menemukan istrinya tergeletak di lantai kamar. Wajahnya pucat dengan bekas merah di lengan seperti dicekram kuat. Sinta menangis. Suaranya parau. "Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi. Ada yang mau ngambil kita. Ada yang mau ngambil aku." Arman memeluknya, mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri sudah hampir menyerah. Itu baru bulan kedua. Mereka belum tahu bahwa teror sebenarnya baru saja dimulai. Sejak malam itu, rumah kecil di ujung perumahan semakin terasa menjerat mereka dalam ketakutan. Arman hampir setiap hari berpikir untuk pindah, tapi mereka masih terikat cicilan KPR. Uang tabungan pun sudah habis untuk biaya pindahan, renovasi kecil, dan kebutuhan hidup.
Mereka mencoba bertahan, meski setiap malam berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin sering mendengar suara bisikan. Kadang terdengar jelas di telinganya ketika ia sedang mencuci piring. Kadang terdengar samar dari balik tembok. Bisikan itu sering menyebut namanya, berulang-ulang, dengan nada panjang menyeret. Sinta. Arman tidak luput dari teror. Ia sering mendapati pintu kamar terkunci dari luar ketika ia masih di dalam. Pernah, saat sedang mandi, lampu padam total. Dalam gelap, ia merasakan ada yang menempel di punggungnya, licin dan dingin. Lalu suara tawa serak memenuhi ruangan kecil itu. Ia berteriak sekuat tenaga hingga pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka sendiri. Mereka mulai jarang makan dengan tenang. Piring kadang bergetar sendiri di meja, sendok jatuh, atau nasi basi hanya dalam hitungan jam. Sinta kehilangan nafsu makan, wajahnya semakin pucat. Pada minggu ke-9, Arman membawa seorang ustaz yang dikenal dari masjid dekat jalan besar. Ustaz itu membaca doa-doa dan memercikan air ke beberapa sudut rumah. Awalnya terasa tenang, tapi malamnya justru semakin parah. Sinta melihat sosok hitam merayap di dinding kamar, bergerak cepat menuju langit-langit, lalu menatap mereka dengan mata merah menyala. "Mas, dia makin marah," bisik Sinta dengan tubuh gemetar. Malam berikutnya, mereka mencoba tidur bersama lampu menyala. Namun menjelang tengah malam, semua lampu padam serentak. Gelap pekat menyelimuti rumah. Dari ruang tamu terdengar suara langkah pelan, lalu pintu kamar diketuk pelan. Kali ini tidak berhenti. Ketukan itu berubah semakin keras, hingga pintu bergetar. Arman berdiri sambil menggenggam gagang pintu, berusaha menahan agar tidak terbuka. Dari luar terdengar suara wanita berbisik lirih. "Buka, buka." Pintu mendadak berhenti bergetar. Sunyi. Arman masih menempelkan tubuhnya di pintu. Tiba-tiba dari balik celah bawah pintu terlihat bayangan kaki dengan jari-jari panjang abnormal, hitam legam, berdiri diam di depan kamar mereka. Sinta langsung menjerit, menutup matanya rapat-rapat. Arman menarik istrinya. Mereka bersembunyi di sudut kamar, memeluk satu sama lain hingga fajar menyingsing. Saat pagi datang, pintu kamar sudah terbuka sedikit, meski gembok masih menempel. Hari-hari makin berat. Sinta mulai mengalami mimpi yang terasa nyata. Dirinya berada di rumah itu, tapi semua tembok berlumuran darah. Ia melihat banyak sosok tanpa wajah berjalan di sekitar, menggumamkan doa-doa terbalik. Ketika terbangun, tubuhnya dipenuhi lebam seperti habis dicengkram. Arman sendiri mulai kehilangan logika. Suatu malam ia mendengar suara bapaknya memanggil dari luar rumah. Padahal bapaknya tinggal di desa, jauh sekali. Suara itu memanggil berkali-kali. "Men, bukain pintu, ini bapak." Arman hampir saja membuka pintu, tapi untung Sinta menahannya dengan mata berlinang. "Mas, itu bukan bapak, jangan dibuka, jangan." Suara di luar berubah menjadi tawa panjang, serak, bergema di seluruh ruangan, membuat keduanya menutup telinga. Bulan ketiga mereka sudah benar-benar berada di ambang gila. Rumah yang dulu mereka harapkan jadi tempat bahagia kini bagai penjara horor. Setiap sudut penuh ancaman. Pada suatu malam, teror mencapai puncaknya. Mereka baru saja tertidur ketika terdengar suara tangisan keras di ruang tamu. Bukan hanya tangisan satu orang, tapi banyak, seperti sekelompok orang sedang meratap. Tangisan itu makin lama makin keras, bercampur dengan jeritan dan suara benda pecah. Arman memberanikan diri keluar. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di ruang tamu, ia melihat bayangan-bayangan manusia duduk bersila, tubuhnya terbakar api, namun wajahnya tetap menatap ke arahnya. Mereka menjerit tanpa suara, mulut terbuka lebar sebelum lenyap satu persatu. Sinta menjerit dari kamar memanggil nama Arman. Ketika ia kembali, ia mendapati istrinya ditindih sosok hitam besar di ranjang. Sosok itu memiliki tangan panjang yang mencengkeram bahu Sinta.
Arman berlari dan menerjang, tapi tubuhnya justru terlempar ke dinding dengan keras. Ia sempat melihat wajah makhluk itu, tidak jelas. Hanya lubang hitam dalam dengan gigi-gigi tajam yang berderet tak beraturan. Arman berdoa sekuat tenaga menyebut nama Allah berulang kali. Sosok itu menghilang tiba-tiba, meninggalkan Sinta yang terisak keras. Mereka tidak sanggup lagi. Esok paginya, tanpa banyak bicara, mereka mulai mengemas barang seadanya. Namun rumah itu tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Ketika mereka menurunkan koper, pintu depan tidak bisa dibuka. Gagang pintu berputar, tapi terkunci rapat. Jendela pun tidak bisa didorong. Tiba-tiba semua pintu di dalam rumah berderak berbanting satu persatu. Suara langkah berlari di atap bergumuruh. Televisi menyala sendiri, menampilkan wajah samar perempuan menangis dengan darah mengalir dari matanya. Sinta menjerit histeris, jatuh terduduk di lantai. Arman memeluknya berteriak memohon. "Sudah, kami pergi, biarkan kami pergi." Entah bagaimana tiba-tiba pintu depan terbuka dengan sendirinya. Angin kencang berhembus keluar seperti mendorong mereka pergi. Tanpa pikir panjang, mereka berlari meninggalkan rumah, bahkan tidak sempat menutup pintu. Sejak hari itu, mereka tidak pernah kembali. Barang-barang yang tersisa dibiarkan begitu saja. Mereka pindah menumpang di rumah orang tua Sinta, meski harus menanggung cicilan rumah kosong itu setiap bulan. Malam-malam masih meninggalkan trauma. Sinta sering terbangun ketakutan, mendengar bisikan yang sama seperti dulu. Arman masih merasakan tatapan di sudut kamar, meski kini berada di rumah lain. Namun setidaknya, mereka bisa tidur tanpa harus menghadapi teror yang nyata yang setiap malam menguji kewarasan mereka. Rumah KPR murah itu tetap berdiri di ujung perumahan, sepi dan tak berhuni. Jendela katanya memantulkan bayangan siapapun yang melintas, tapi kadang terlihat ada sosok lain yang berdiri di dalam, menatap keluar dengan mata kosong. Kontraktor perumahan beberapa kali menawarkan unit itu kepada calon pembeli baru dengan harga lebih murah lagi. Namun setiap kali ada yang mencoba menempati, mereka tak pernah bertahan lama. Dan bagi Arman dan Sinta, pengalaman 3 bulan di rumah itu menjadi luka yang tak pernah sembuh. Luka yang mengingatkan bahwa harga murah kadang menyimpan harga lain yang jauh lebih mahal. Nyawa, kewarasan, dan kedamaian jiwa. Mereka hanya mampu bertahan 3 bulan sebelum menyerah pada teror yang tak pernah memberi ampunan. Kalau kamu suka dengan kisah horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke temanmu, agar mereka juga merasakan terornya. Karena satu klik darimu bisa memanggil lebih banyak cerita menyeramkan.